Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadid Aziz dengan NPM 203516516327. Di sini saya mendapatkan tugas UAS untuk membawakan materi teori pengaturan agenda. Ada materi teori jurnalistik. Teori pengaturan agenda merupakan salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media. Teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori ini yaitu pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Mudahnya teori ini, agenda setting yaitu teori yang menjelaskan mengenai daftar isu yang dikenankan oleh media pada waktu tertentu, sehingga mempengaruhi agenda atau kepentingan publik. Teori ini menjadi hal yang paling banyak dilakukan oleh media saat ini, baik media konvensional maupun media elektronik. Karena kan setiap media ingin mendapatkan nilai share yang tinggi, sehingga media-media saat ini menyaring dengan sungguh-sungguh informasi yang ingin didapatkan penonton dan pembacanya. Berikut para tokoh yang merumuskan teori pengaturan agenda. Ada Maxwell M. Scopes, Bernard Cohen, Donald Shaw. Bernard Cohen pada tahun 1963 mencatat bahwa pers lebih daripada sekadar pemberi informasi dan opini. Pers mungkin saja kurang berhasil mendorong orang untuk memikirkan sesuatu, tetapi pers sangat berhasil mendorong pembacanya untuk menentukan apa yang perlu dipikirkan. Maxwell M. Scopes dan Donald Shaw adalah orang yang pertama kali memperkenalkan teori agenda setting ini. Teori ini muncul sekitar tahun 1973 dengan publikasi pertamanya yang berjudul The Agenda Setting Function of the Mass Media, Public Opinion Quarterly nomor 37. Berikutnya, 3 agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan dalam teori agenda setting. Beberapa dimensi yang berkaitan dengan seperti yang dikemukakan oleh Mannheim atau Severin dan Tenkatjer pada tahun 1992, yaitu 1. Agenda media terdiri dari dimensi berikut. A. Ada visibility atau visibilitas, yaitu jumlah dan tingkatan menonjolnya berita. B. Audience salience atau tingkat menonjol bagi khalayak, yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak. C. Valiansi, menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa. Selanjutnya yang kedua, agenda khalayak terdiri dari dimensi-dimensi berikut. A. Familiari atau keakraban, yakni derajat kesabaran khalayak akan topik tertentu. B. Personal salience atau penonjolan pribadi, yakni relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi. Yang C. Favorability atau kesenangan, yakni pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita. Yang ketiga, agenda kebijakan terdiri dari dimensi berikut. A. Support atau dukungan, yakni kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu. B. Likelihood atau likelihood of action, kemungkinan kegiatan, yakni kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan. Freedom of action atau kebebasan bertindak, yakni nilai kegiatan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, contoh kasus agenda setting di kehidupan sehari-hari. Tayangan berita di televisi. Ketika marak kasus kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya mereka tidak mengalami langsung. Informasi ini membuat masyarakat menyadari akan urgen dari perkara tersebut dan lebih peka akan indikasi yang mengarah pada kasus itu. Hal ini menunjukkan bahwa media mempengaruhi pola pikir manusia, termasuk terhadap apa yang dianggap penting atau tidak. Informasi yang diangkat dalam media membuat manusia menganggap bahwa itu adalah hal yang penting dan layak untuk diperhatikan. Media dapat membuat apa yang sebelumnya tidak terlihat menjadi sorotan publik. Hal itu memang benar-benar penting atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih.